Saudara-saudara yang diberkati dan dilindungi Tuhan, kita sudah berada di penghujung tahun 2020 dan badai belum berlalu. Marilah kita teguh akan pengharapan hari esok lebih baik dengan tetap berdoa, berkarya dan menjalankan protokol kesehatan. Kita melompat dalam peradaban, yaitu peradaban virtual, siap atau tidak siap. Tantangan ini menjadi peluang dalam karya kesaksian kita. Generasi saat ini belum disebut kaum rebahan, gerak sedikit tanpa karya. Keinginan, aksi sudah melewati celah norma saat ini yang masih begitu kuat dipegang kaum tua. Hal ini bisa menjadi kegagalan kalau setiap generasi menganggap paling benar. Peradaban virtual sudah di depan mata. Masihkah kita terjebak pada konflik benar sendiri, berbantahan, saling menyalahkan? Marilah kita letakkan sejenak ego kita. Kita lihat dengan kebeningan hati dan berpikir dan melihat Tuhan, melihat tangan Tuhan di jendela peradaban virtual untuk menantikan karya umat lebih baik. Hitung Jemaat 408, kita awali memujikan bait 1 dan bait yang kedua, di jalanku ku diiring. Marilah kita mengakui bahwa di sepanjang tahun 2020 ini, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat perangkat burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat dan perlindungan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus selalu menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Hari-hari yang berlalu syarat dengan pergumulan, dan kita dapat melewati karena campur tangan Tuhan.
Tetapi kita sering abai dengan penyertaan Tuhan karena kesibukan dan ego kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, hanya padamu kami mengaku dosa, seringkali kami menuntut Engkau menjawab doa kami bahkan sesegera mungkin. Bahkan saat doa kami belum terjawab, kami seringkali kecewa bahkan menyalahkan Engkau. Ternyata isi doa kami lebih banyak keinginan kami daripada kehendak-Mu. Bahkan kami menjadi egois dan manja. Dalam nama-Mu kami mohon ampun Kristus. Amin. Kita akan mendengar sabda Tuhan, mari kita berdoa. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar Tuhan. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Injil Lukas pasal 2 ayat 15-20 bacaan kita hari ini yang akan mengakhiri tahun 2020. Semoga kita dimampukan mengakhiri dengan penuh sukacita dan marilah kita dengar firman Tuhan demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai bayi dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu pada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian sabda Tuhan. Sinode GKJ memberi tema menjadi makhluk mulia. Kita manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk yang lain. Persoalannya adalah menjadi makhluk mulia itu bukan hanya soal penampilan fisik, kepandaian, keterampilan, pintar berbicara, cakap dalam menjalankan tugas. Kita semua yang hadir di sini ataupun yang beribadah melalui YouTube, sampai sekian tahun ini kita belum pernah sekalipun bertemu dengan malaikat. Jangankan satu. Ribuan aja belum pernah. Nah, kita akan belajar dari para gembala Eparta yang sudah miskin, kumal, jarang mandi, dan kita justru hari ini belajar dari gembala di Eparta yang dipertemukan, berjumpa dengan malaikat tidak hanya satu tetapi ribuan. Satu batalion mungkin, satu batalion malaikat yang nampak pada waktu itu dalam bentuk paduan suara
sehingga muncul lagu Muliakanlah adalah sebuah lagu yang digubah di aransemen dari peristiwa pertemuan para malaikat satu batalion lebih yang bernyanyi Muliakanlah. Nah, berbeda dengan kita yang rapi, Samerta kali ini putih-putih, cantik dan cakep. Majelis juga ganteng dan cantik. Tapi kita pun juga belum pernah bertemu dengan malaikat. Bertemu dengan hantu mungkin, tetapi dengan malaikat bisa saja sesuatu yang sangat tidak mudah. Dan kita belajar di sana. Yang pertama, hidup gembala adalah hidup yang penuh perjuangan. Seperti lagunya Dewa kalau tidak salah, hidup adalah perjuangan. Dan mereka dengan keras ditempa oleh keadaan, karena mereka bisa saja tiap hari, tiap malam bertemu dengan rampok ataupun hewan buas yang hendak memangsa domba-domba. Dan mereka bahkan berhari-hari tidak tidur di rumah, dan mereka merupakan kasta paling bawah. Karena umumnya mereka hanya buruh yang bekerja menggembalakan, tetapi bukan pemilik. Dan hidup ini adalah hidup yang penuh perjuangan. Jangan menyerah terhadap apapun. Misal, cinta kita tidak direstui, penghasilan minim, sakit tak kunjung sembuh, rumah tangga tak kunjung harmonis. Pertemuan dengan malaikat ini tidak serta-merta mengubah mereka menjadi kaya dadakan, tenar, sembuh dari sakit, trending topik, viral. Tetapi pertemuan ini membawa sebuah sukacita, ada harapan, ada optimis, dan mereka memuji Tuhan, bukan memuji diri sendiri. Ini yang pertama. Jadi marilah terus kita berjuang, memperjuangkan cinta, memperjuangkan rumah tangga kita, memperjuangkan masa depan, memperjuangkan anak-anak. Yang kedua, kemuliaan bagi Allah. Siapa yang tidak ingin hidup mulia, serba kecukupan, terhormat, disayang dan dicintai, banyak followers, istri yang cantik, suami yang cukup beruang, bukan Marsha the Beer, tetapi beruang, anak yang pintar dan hormat pada orang tua. Tidak salah kita mencari semua itu, boleh, malah harus. Tetapi jangan sampai kita mendapat kemuliaan, banyak followers, tetapi kita tidak pernah memfollow Tuhan dengan like, dengan cinta. Doa kita isinya tuntutan, permohonan, sambat sebut. Jarang kita like. Kayak kanal YouTube GKJ Karangnongko dari 1000 jemaat yang hanya like paling banter 40 orang. Jadi mungkin inilah kenyataan kita, bahkan subscribe itu pun juga masih 300 sekian dari sekian ratus jemaat. Nah, jangan sampai kita mementingkan followers untuk diri kita, tetapi kita lupa untuk melike setiap peristiwa yang terjadi. Bahkan jadi kalau Tuhan punya Instagram, barangkali tiap menit dia memposting terhadap apapun kejadian di dalam kehidupan kita. Cuma sayangnya kita tidak follow karena kita suka yang sensasional ya. Sensasional kayak kemarin beberapa artis yang lumayan, akhirnya kita menjadi orang yang ikut sensasional, tertarik dan mencoba melihat itu. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan kemuliaan kita tetapi kemuliaan Tuhan. Cobalah kita follow setiap postingan Tuhan. Cobalah kita mendengar, melihat kapan Tuhan memposting. Maka dalam doa kita sebaiknya kita dalam keadaan diam, mencoba mencari postingan Tuhan hari ini untuk saya, lalu kita melike-nya, bahkan men-share-nya ke postingan-postingan yang lain. Yang terakhir adalah yang berkenan padanya. Artinya keputusan mutlak di tangannya. Sagepe saya ibadah, bisa saja saya tidak berkenan. Sagepe saya berlatih,
Bagus-bagusnya saya menyanyi, mungkin saja malah tidak berkenan. Malah pendosa seperti pemungut cukai berkenan. Tuhan hadir di rumah Sakeus, pemungut cukai. Tuhan hadir di Matius, jadi malah dia hadir di sana dan berkenan di sana. Padahal banyak orang sekitarnya, tetangganya mencemoohnya, tetapi Tuhan justru berkenan. Jadi kuncinya itu ada di tangan Tuhan. Nah, bagaimana kita? Kita punya satu kunci, yaitu hati yang ikhlas. Nrimo ing pandum, gembala ikhlas menjalani hidup di kasta bawah, sekalipun sudah bertemu dengan malaikat dan sang bayi. Serta-merta tidak mengubah kasta mereka, serta-merta tidak merubah followers mereka, dan serta-merta tidak menjadikan mereka trending topik pada waktu itu. Kita mengenal sebagai gembala dan tidak ada namanya sama sekali. Tidak perlu nama untuk hidup ikhlas dalam kehidupan kita. Kiranya kehidupan kita di dalam menutup tahun 2020 ini berkenan di hadapan Tuhan, dan kita diperbolehkan memasuki tahun 2021 menjadi dasar kita untuk kembali mencoba merasakan postingan-postingan Tuhan di dalam kehidupan kita, lalu kita men-like dan men-share-nya. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita masuk pada saat teduh. Bapa di surga, tahun 2020 kami hendak mengakhiri, di mana hampir sepanjang tahun diliputi oleh pandemi, dan beberapa orang terbaik mendahului kami, Didi Kempot, Ki Seno Nugroho, dan yang lain, yang sudah mulai menunjukkan bahwa kehidupan ini menjadi amat baik jika kami saling memperhatikan dan tidak membeda-bedakan. Kami tidak tahu di tahun yang akan kami masuki di tahun 2021, adakah masih banyak cobaan-cobaan yang Engkau berikan. Tetapi biarkanlah di tahun ini kami menjadi optimis, tetap berjuang untuk cinta kami dan mewujudkan cinta kami. Bagi kami yang sudah berkeluarga, untuk terus memelihara cinta kami. Bagi kami yang akan membangun rumah tangga, kiranya Engkau berkati supaya kami dapat mewujudkan cinta kami. Bagi kami yang terus berusaha mempertahankan rumah tangga, kiranya Tuhan juga menolong kami. Bagi kami yang terus mempertahankan kehidupan perekonomian kami, kiranya Tuhan juga menolong kami. Kami terus berjuang dan melihat kemuliaan Tuhan di setiap detail kehidupan kami. Karena banyak postingan-postingan Tuhan yang indah, tetapi seringkali kami hanya memperhatikan postingan-postingan yang penuh dengan duka cita, postingan yang sedih dan penuh dengan lara. Karena Engkau lipur lara hati kami untuk melihat postingan-postingan Engkau yang sangat indah. Terlebih Merapi yang saat ini dalam status siaga, kiranya Tuhan juga menolong kami semua, supaya kami dapat melihat kemuliaan Tuhan di balik keindahan Gunung Merapi. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mengampuni setiap dosa dan salah kami di sepanjang tahun 2020, dan kami tetap optimis di sepanjang tahun yang akan datang. Di dalam Kristus Yesus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah memberkati dan melindungi kita di sepanjang tahun 2020 ini. Marilah kita bersyukur kepadanya dengan menghaturkan persembahan ibadah dan khusus akhir tahun. Sebagai dasar, persembahan diambil dari kitab 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari jemaat, kita kumpulkan persembahan kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa, saya hantarkan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur atas banyak hal yang sudah kami terima, rasakan dan hadapi di sepanjang tahun 2020 ini. Walaupun pandemi belum berakhir dan beberapa jemaat kami dinyatakan positif COVID-19, Engkau izinkan semua terjadi untuk menunjukkan betapa tidak berdayanya kami, sehingga kami harus terus bersandar padamu, bukan pada pengertian kami sendiri yang seringkali picik dan sempit hanya untuk kepentingan pribadi dan sesaat. Karena itu kami menyerahkan masa depan kami di tahun yang akan datang, tahun 2021, dengan eling lan waspodo, eling, ingat akan kasih-Mu, dan waspada, disiplin, protokol kesehatan dimanapun. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa seperti yang Engkau ajarkan dan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya, jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama orang percaya di segala abad dan tempat, kita memperbarui pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Songsonglah tahun baru 2021 dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita menuturkan Tuhan, bukan kisah kita, bukan kehebatan kita dan kebaikan kita. Ini bukan kisah kita, tetapi kisah Tuhan. Cerita mulia,
Majelis GKJ Karangnongko dan segenap warga GKJ Karangnongko mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.